Datang, cuma gue nggak mau males datang ke sana. Oh, ntar gue kasih tahu alasannya mas. Gue sendiri juga belum lapor. Dia yang benar dia. Belum. Kalau Fadil bilang gitu berarti udah. Ya kan? Belum. Itu Ustaz. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, akhirnya sore ini kita bisa mengajak Agung Juna sampai ke Bekasi. Masya Allah, dari Tangerang ke Bekasi. Gimana kabarnya Mas Juna? Alhamdulillah, baik. Ini sibuknya luar biasa ya. Tidak juga. Dari Tangerang ke Bekasi berapa kali mampir di rest area? Ya, tadi kebetulan karena kita ini memang berniat Khidmat ya? berazam dengan sungguh-sungguh, jadi Masya Allah. perjalanan dari Tangerang ke Bekasi ini ditempuh tanpa beristirahat di jalan. Masya Allah. Berarti emang tanpa rest area Tidak. tetap langsung ke sini ya? Pada godaan rasa itu Pasti ada ya. ada. Mas ini Mas mampir. Tidak, macet nggak sih sekarang ini? Hari ini termasuk normal ya. Normal. Kalau normalnya itu 1,5 jam, kalau macetnya itu bisa 3 jam. Masya Allah tuh perjuangannya ke Bekasi luar biasa. Ini sapa dulu Ustadz yang mungkin nonton di rumah. Semoga Jafar Basim cepat sembuh juga insya Allah. Amin. Maaf Ustadz, mohon izin pakai akun Ustadz juga di sini untuk. Ini akun Ustadz? Iya, akun Ustadz. Saya pikir akun Mas Sato. Mohon maaf nih, orang-orang udah berekspektasi nih Ada Ustadz nih mau tampil. Jadi mohon maaf ya. nih sebelumnya. Kita pakai akun Ustadz untuk menginfokan informasi-informasi penting tentang Basam Publishing. Masya Allah. Bersama calon. Nah, ini bersama dengan calon Ustadz nih, Masya Allah ya. Ini nanti insya Allah akan bergabung di Syamila untuk menyampaikan materi-materi yang boleh dibuat. Enggak, pokoknya ini sebenarnya ini perkenalan dulu Mas Agung Juna. Kenapa sih ada di Syamila? Sebenarnya Mas Agung Juna ini lebih masuk di Basam Publishing-nya ya, untuk membantu berjalannya penerbitan Basam Publishing. Nah, Masya Allah, ini kita mau langsung aja Mas Juna, karena yang diteror saya. Jadi banyak teman-teman yang sebenarnya udah PO berapa lama menunggu-nunggu bukunya, termasuk saya sebenarnya. Buku 90 panggilan terindah itu kan dari April ya, jadi banyak yang udah bertanya-tanya kenapa sih kok belum didistribusikan. Dan sebenarnya kita udah sampaikan juga di akun Ustadz dan di akun Basam Publishing, memang qadarullah memang terlambat. Cuman mungkin dari Mas Juna ingin menyampaikan tambahan supaya teman-teman bisa lebih tenang dan bisa lebih bersabar untuk mendapatkan bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, perkenalkan, saya Agung Juna, biasa dipanggil Juna, boleh dipanggil apa aja lah. Nah, saya ini diajak diberi kesempatan amanah, alhamdulillah, untuk membersamai Basam Publishing. Jadi salah satu alasan Ustadz juga untuk mendirikan Basam Publishing karena akan kedepannya insya Allah buku-buku yang diproduksi sebagai perpanjangan tangan dan perpanjangan ilmu dari apa yang Ustadz sampaikan ini akan lebih banyak lagi dan harapannya jangkauannya lebih luas gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, buku dari karakteristik bukunya Ustadz ini kan punya konsep tersendiri. Jadi tidak semua buku punya konsep ya. Ada buku yang memang kontennya bagus, cuman ya sudah gitu. Tapi kalau buku yang biasa dan Ustadz seperti Daydai, buku Letter to Allah itu kan konsepnya luar biasa gitu. Konsepnya luar biasa bagus gitu. Dikonsepkan dengan bagus, eksekusinya juga bagus. Nah, ke depan tentu saja kita harapkan ada talent-talent baru atau juga penulis-penulis baru selain dari Ustadz. Mungkin bisa jadi dari tim Syamila sendiri seperti Mas Fadil. Ini kan tentang quotes anak muda ini kan sangat Mas Fadil kekinian. Sangat dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan. Ini ya. Iya kan, anak muda kan sekarang yang banyak yang lagi berada ini kan insecurity, mental health itu kan harus dibahas dari segi anak muda. Tentunya nanti rujukannya juga akan ada bimbingan dari Ustadz juga. Maksudnya ini materinya bisa untuk didistribusikan atau tidak gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga juga kami juga kedepannya ingin istilahnya menjadi salah satu penerbit dengan konsep yang
lebih berbeda dan lebih baik gitu. Artinya memang ada itikat, ada keinginan untuk memberikan performa terbaik untuk umat dari segi karya buku gitu. Masya Allah. Dan memang beriringan dengan Syamila juga, senyawa seilmu sesurga. Jadi ilmunya itu yang kita dapat dari nanti penerbitan Basam Publishing. Iya. Masya Allah. Nah tapi emang ini kan Mas Juna sendiri kan sebenarnya untuk perbukuan ini nih memang cukup lumayan sudah berpengalaman ya. Ya makanya kita Ustadz mengajak Mas Juna ini di sini karena memang udah berpengalaman di perbukuan ini, Masya Allah. Nah, mau tanya sebenarnya bukan itunya. Mas Juna biasa per hari itu ngabisin berapa buku sih, Mas? Untuk dimakan? Tidak ada, pasti untuk dibaca. Iya. Kalau dimakan itu saya kan bukan rayap. Saya adalah manusia ya. Kalau untuk dibaca, kita ada tim sendiri ya untuk membaca. Gitu. Ada khusus untuk mensortir redaksi gitu, ada yang redaksional. Jadi kan di dalam pembuatan buku juga ada yang bagian redaksi, ada yang bagian cek penulisan untuk PC, ada bagian penyelaras dan lain sebagainya. Ada banyak lah bagiannya, makanya kita cukup concern juga untuk mengapresiasi buku-buku yang ori gitu kan. Kadang kita sedih gitu kayak buku-buku, mohon maaf, buku agama cuman yang dibeli dengan cara yang bajakan gitu. Padahal di situ kan selain ada hak penulis, royalti, mungkin ada juga hak dari ya editor yang bikin cover, yang cetak dan sebagainya. Mungkin itu jadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih menghargai kreator-kreator di balik buku. Itu sih yang pertama. Itu kalau apa tadi? Saya lupa malah. Jangan. Saya tuh kalau ketemu orang luar biasa seperti biasa. Padahal Mas Juna nih banyak banget fans. Saya juga termasuk fans Anda sebenarnya semenjak mulai nasyid ya waktu itu ya. Masya Allah. Nah tapi emang sampai terjun. Saya kapan nasyid ya? Saya lupa dengan cerita hidup saya sendiri gitu. Ya tapi ya memang itu konsen kita bersama lah untuk membasmi pembajakan. Cuma memang walaupun susah tapi kita mendorong pemerintah untuk menghentikan pembajakan ini karena memang nggak hanya di toko buku tapi justru di online store juga banyak dan sebenarnya harganya nggak beda jauh kok. Kalau saya juga pernah kemarin coba cek beli di online store, emang bedanya hanya 5.000 atau 10.000 kalau nggak salah. Pas datang memang zong, itu fotokopian. Dan fotokopiannya kelihatan dari perpustakaan kan. Betul. Dari perpustakaan suatu universitas di fotokopi dijual. Terus tebel ini bukunya. Tebel. Nah, itu kan nggak oke lah gitu maksudnya. Apalagi yang kita jual ini kan buku memang ada unsur ilmu agama ya gitu. Buku harusnya segala jenis produk jangan dibajak ya karena itu ada hak orang lain ada. Apalagi buku ilmu yang ada keberkahan itu. Masya Allah. Nah, sebenarnya kita juga mau ngomong nih. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk japri karena memang di sini tanggung jawabnya lewat masih Syamila Store untuk pendistribusian buku yang sudah pre-order. Jadi sebelumnya kita ingin memberikan informasi juga bahwa memang ada keterlambatan. Nah, memang keterlambatan ini memang karena kita akuin ya, selain memang penerbitan kita baru dan jujur memang ini karena kita berantet ya. Pas satu musim ini ada 3 buku yang dikeluarkan. 3 buku, betul. Nah, yang 2 buku ini yang harus kita kejar 90 panggilan terindah dan The Homeland karena ini berurutan Syamila Seriesnya. Dan ini qadarullah ini pertama kali dalam sejarah Syamila Series buat 2 kali, ada The Homeland, ada sebelumnya 90 panggilan. Jadi harap dimaklumi. Jadi kalau misalkan terlambat memang qadarullah, tapi jangan khawatir, insya Allah tetap akan didistribusikan, tapi memang terlambat meleset dan harap dimaklumi karena kita juga masih timnya juga baru ya. Timnya baru. Masing-masing sudah bergerak di bidangnya lumayan masing-masing. Cuman ketika menjadi tim baru ini kan perlu penyesuaian lagi. Tapi insya Allah tanggal 17 sudah terdistribusikan mulai tanggal 17. Jadi yang sudah memesan, Bapak Ibu mohon maaf sebesar-besarnya mewakili Basam Publishing, insya Allah akan kami distribusikan tanggal 17 Juni insya Allah. Ya, Masya Allah. Ini juga ada pertanyaan yang masuk sih, karena ini kan rata-rata yang
membeli atau PO buku 90 panggilan ini sebenarnya rata-rata mereka yang mengikuti Shamila series The Homeland. Dan sebenarnya mereka kalau misalkan dilihat sebelum-sebelumnya kan, kalau misalkan Shamila series buat series itu bukunya udah keluar duluan. Nah, ini juga kita mau informasikan ya, The Homeland ini juga otomatis mundur ya. Jadi memang kita akan mengikuti dulu seriesnya. Bukunya memang insya Allah tetap kita distribusikan bagi yang nanti. Kita akan tetap keluarin PO, nanti ditunggu aja PO-nya kapan, informasinya. Insya Allah tunggu aba-aba juga dari Mas Juna. Dan ini yang jelas masih proses untuk memberikan buku yang terbaik. Karena memang ya kita bisa lihat sendiri Ustadz sampai begadang nggak hanya 7 hari, mungkin hampir berapa bulan. Dan Ramadan juga potong, kita lebih fokus di ibadah. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, betul. The Homeland of Solihin selesai juga bukunya. Dan Insya Allah ini jadi buku yang sangat luar biasa karena ini ngebahas tentang surga ya. The Homeland itu bukan cuma bukunya yang luar biasa, tapi seriesnya juga luar biasa ya. Saya berapa hari itu ikut syuting, saya nggak termasuk di dalam tim sebenarnya, cuman tim hore aja. Masya Allah tuh. Ikut tim kan berapa maksudnya saya baru pertama kali ngelihat sebuah tim yang membuat karya dakwah visual, maksudnya video kajian gitu ya, visual sharing, tapi penggarapannya sangat profesional gitu, bener-bener effort yang dikeluarkan dari segi tenaga gitu kan. Ada adegan yang wah itu kayaknya belum pernah di Indonesia adegan yang melakukan hal kayak gini gitu, yang saya tahu gitu. Makanya nggak akan nyesal gitu untuk bapak ibu, teman-teman, abang kakak semua yang ikut The Homeland of Solihin. Naik gunung terus turun, untuk gunung gorengan nggak ada, terus naik lagi ya, Masya Allah. Oh, saya udah naik gunung, turun, ternyata di atas gunung Masya Allah, nggak ada gorengan di atas gunung kan, dan nggak ada gorengan. Akhirnya saya boleh nggak beliin gorengan buat semua. Saya turun berapa meter terus bawah, ternyata nggak ada tuh. Oke, saya turun lagi 2. Oke, nggak ada. Warung ketiga turun, keempat, kelima masih nggak ada. Saya naik lagi nggak? Kayaknya kalau naik lagi ini udah pada turun. Udah turun, jadi saya udah hampir maghrib. Iya, gitu ya. jadi saya langsung ke rumah makan aja waktu itu, ngambil makanan di parkiran. Luar biasa ya, pengalaman baru. Tapi antum juga udah biasa naik gunung kan? Kayaknya anak-anak gunung nih kayaknya. Ya dulu. 5 milimeter. 5 sentimeter. Iya. Naik gunung pernah lah, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, Juna nih, program-program nih balik lagi ke Basam Publishing. Ada nggak sih rencana kita bakal grand launching atau apa sih, ngajakin teman-teman untuk ikut serta meramaikan Basam Publishing ini? Oh, insya Allah nanti kita ke depannya akan juga ada open kolaborasi untuk penulis. Oh, Masya Allah. Itu ke depannya akan ada kolaborasi dengan penulis yang mungkin tentu saja penulis naskahnya juga kita komunikasikan dulu dengan Ustadz ya. Jadi nanti disubmit, terus nanti ada proses penyortiran. Tapi insya Allah nanti makanya di follow Instagramnya @basampublishing. Oh, sementara ini bisa langsung DM akun Basam Publishing langsung. Jangan lupa follow nih Basam Publishing karena informasinya bisa disimak di Basam Publishing. Nah, Basam Publishing rencananya selain 2 buku yang akan keluar ini, ada buku apa lagi sih yang bakal keluar? Kayaknya nih satu musim ini bener emang 3 ya? 3 insya Allah. Berkala 3. Dan semuanya sebenarnya sudah tuntas nih. Sudah tuntas. Penulisan teks sudah selesai. Udah keluar. Tinggal nunggu jadwal aja. Jadi memang percetakan aja ya, insya Allah. Tinggal cetak. Buku ketiga itu judulnya Ta'aruf dengan Ilmu. Jadi bukan ta'aruf menikah ya. Orang cara ta'aruf dengan bukan, tapi kita bukan ta'aruf kayak antum dengan istri ya, bukan ya. Ini ta'aruf dengan ilmu berarti. Iya, betul. Berkenalan dengan ilmu. Iya, itu Ustadz tulis itu kan ada ilmu yang bermanfaat seperti apa, ilmu yang baik seperti apa. Tapi juga kayak gitu. Tapi buku ini memang itu kayak buku skill ya. Buku ini bagus untuk sebelum pegangan, setiap kita mau belajar justru pegangannya buku ini dulu. Ya. Kayak buku saku kali ya kalau menurut saya itu kayak buku bukan semua buku orang. Bentuknya buku saku, tapi buku yang emang dipakai sehari-hari gitu. Betul. Buku yang disarankan untuk dibaca untuk semua penuntut ilmu. Dan nggak hanya rekomendasi, tapi ini adalah kayak dianjurkan ya? Iya, dianjurkan lah gitu.
Dianjurkan dekat Sukabumi kan? Itu Cianjur. Mas Jula dia emang kayak begini nih, teman-teman. Saya terkontaminasi. Terkontaminasi. Saya aslinya itu apa ya, lebih Soleh. pendiam gitulah. Enggak soleh juga. Kelihatan. Berat banget Pak. Memberikan beban di pundak saya itu. Tapi kalau dilihat-lihat dari track recordnya Mas Juna sendiri dulu emang juga suka nulis sebenarnya ya. Tapi lebih ke syair ya itu ya. Apa tulis-tulisan? Saya mungkin tulis caption kali. Tulis caption. Atau tulisan di Twitter ya yang hanya beberapa karakter ya. Pakai tweet juga nggak? Pakai tweet juga? Saya biasa kalau nulis tuh emoticon aja. Atau kalau nunggu rame part 2? Oh enggak. Tapi Masya Allah nih, kita kedatangan Mas Juna di tengah-tengah santri Syamila ini ya. Kalau datang ke Syamila tuh Masya Allah terkontaminasi kita dengan Juna. Dari orang Tangerang ke Bekasi ya. Memang luar biasa Mas Juna memang di sini memberikan aura positif. Wow. Masya Allah. Dengan penekanan aura positif. Jadi kita bersemangat kalau ada Mas Juna di sini kayak didikan militer. Iya, gitu ya. tentara itu harus hitam. Tapi Mas Juna ini apa namanya, kita jadi termotivasi ya Untuk jadi apa? penulis. Nggak, termotivasi untuk bekerja giat kayak Mas Juna. Mas Juna karena kalau kita lihat ya, pasti kalian juga nggak asing lagi bisnisnya Mas Juna yang dirintis, dan kalau udah sukses langsung ditinggalin begitu. Jangan sampai Basam Publishing kalau udah bagus Mas Juna tinggalin. Kita juga nggak mau kayak gitu, karena kalau dilihat memang banyak banget loh Mas Juna dulu kayak bisnis raksasa yang udah melantai di bursa saham ya dulu ya. Kukara Cookies tuh salah satunya, Masya Allah. Itu sebenarnya cookies andalan juga tuh, kalau orang makan cookies itu nggak lupa diri kadang. Nah itu kenapa ditinggal ini, ngomong dulu nih cerita. Mumpung ada Rujuna di sini. Orang makan cookies. Lupa diri, karena lupa itu udah bayar sebelum. Jadi orang itu mas cookies kasih kan, cobain langsung dihilangin kan. Saya di mana gitu kayak di metaverse ya, gitu. untung yang ngomong Mas Sabta ya. Jadi dimaklumi oleh semuanya. Insya Allah. Ya begitulah Mas ya. Namanya juga kehidupan. Ada naik turun, ada datar. Yang penting kita merapat kepada ulama. Masya Allah. Berarti emang rencana mau ke Bekasi ya, pindah ya, karena mau merapat. Siapa yang bilang ini? Tadi udah dibilang disinggung mau merapat kok. Ya silaturahmi aja seminggu sekali, nggak harus pindah. Tapi kemarin udah ngeliat rumah di sini juga ya? Ya nggak apa-apa, ngeliat aja. Gitu. Anda kenapa memaksa sekali? Masya Allah. Tapi kalau udah istri Ridho dan istri ingin pindah juga kan, kenapa tidak? Kenapa tidak, betul. Ya, why tidak? Ya, kita lanjut ke Basam Publishing ini. Kalau ada yang mau nanya-nanya silakan nih. Kalau nggak kita kasihkan ngobrol berdua. Jadi buat teman-teman yang sudah PO sejauh ini, insya Allah kita akan mendistribusikan di tanggal 17 Juni. Nanti juga akan diinformasikan kembali di grup Telegram kita. Terus habis itu yang mau, ini ada program reseller juga ya. Nanti bisa langsung WhatsApp admin. Di mana WhatsApp admin? Reseller. Nanti kita info juga ada nomor admin khusus yang bisa dihubungi untuk menjadi reseller. Ada di bio Basam Publishing ada. Nah, tapi resellernya nggak hanya satu buku ya, bisa bisa buku-buku yang lain terus lewat penerbit Basam Publishing. Betul. Gitu. Dan memang buku-buku ini juga kayak The Homeland juga memang sebagai buku pegangan yang kita juga insya Allah akan distribusikan, dan kita akan menginformasikan bahwa akan buka PO ya sebentar lagi ya, kalau nggak salah gitu kan Mas Yuna ya. Betul, insya Allah besok atau lusa sudah diinformasikan untuk kapan bisa di PO-nya gitu. Udah bisa di spill belum sih harganya? Kapan? Ya? Kapan dijual untuk umum? Untuk bukunya untuk dijual umum, insya Allah nih selesai kita untuk PO pendistribusian, kita akan buka sebelumnya lah, kita udah bakal didatengin dari percetakan, insya Allah kita langsung umumkan untuk dijual untuk umum ya buku-bukunya. Nah yang kedua memang The Homeland ini juga insya Allah
2 hari ke depan kita akan informasikan. Udah bisa di-spill belum harganya? Belum ya? Sama harganya semua. 3 buku itu 125. Oh gitu ya, insya Allah. Jadi kurang lebih buku-buku ini dijual dengan harga yang sama, dan insya Allah kontennya luar biasa, karena ya kita lihat sendiri ya waktu pas proses syutingnya kayak gimana. Nah kalau belum daftar, kita masih ada kesempatan sebenarnya untuk daftar. Kemarin kalau nggak salah Gozi flash sale ada berapa ya yang masuk ya, 500-an ya langsung, Masya Allah. Nah kalau misalkan kita ada flash sale lagi untuk ikutan The Homeland of Solihin, juga bisa langsung tuh di reminder. Nah kalau yang belum daftar bisa langsung di bit.ly/The Homeland, langsung bisa ikutan. Nah kalau misalkan mau langsung temu Ustadz, udah pada kangen ketemu Ustadz dan Mas Agung Juna, nanti ikut hadir di sana insya Allah. Itu bakal ada di tanggal 11 Juni insya Allah di mulai jam 3 sore ya insya Allah. Kita akan ketemu di sana. Dan kalau misalkan ingin datang langsung bisa daftar di bit.ly/Gala Premier Homeland. Nah itu bisa langsung ikutin apa tuh offline-nya Ustadz nih. Udah lama kan nggak offline. Udah kangen ya? Nah Udah. ini daerah Tangerang Selatan, jarang-jarang offline-nya, karena biasanya di Bekasi, di masjid dekat sini. Nah sekarang bisa samperin teman-teman di Tangerang Selatan. Nah jangan sia-siakan kesempatan pas lagi ada Ustadz nanti insya Allah di sana. Jadi kita nanti agendanya nggak hanya nonton bareng, tapi ntar insya Allah Ustadz akan memberikan kajian atau obrolan juga sih, obrolan dengan kita semua insya Allah nanti di sana. Gitu Mas Juna. Mas Juna nanti di sana on time atau dari pagi? Oh, insya Allah saya on time. Masya Allah. Saya kan orang yang morning person. Ya kalau kata Ustaz, morning person. Masya Allah. Nih ada yang mau tanya lagi, boleh langsung ke, kalau misalkan mau nanya cara-cara jadi reseller atau mau Ke WA aja. PO langsung ke WA atau bisa DM Basam Publishing gitu. Oke. Itu aja Mas Juna. Itu aja, saya kira cukup. Sudah cukup atau Sudah cukup. Mas Juna mau Insya kasih Allah. materi yang udah tadi ditulis mungkin? Yang mana ya? Kalau Sudah ya, cukup ya? Cukup. Insya Allah. Jadi itu aja teman-teman. Saksikan Mas Juna di, saksikan The Homeland of Solihin insya Allah di 14 Juni. Jadi masih ada waktu untuk daftar. Ayo, mumpung masih waktunya masih ada dan kuotanya masih ada, jadi kita masih bisa daftar segera, dan kita bisa ngikutin dari mulai 14 Juni sampai 12 hari ke depan. Jadi kita bisa sama-sama menimba ilmu di situ insya Allah. Nah itu aja dari kita, mohon maaf apabila ada kesalahan dari ngobrol-ngobrol santai sore ini, dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.